Wal ya talataf. Alif lam mim kaf ha ya ain sin kaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaihi sallallahu Muhammad ila Muhammad wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Depan. Depan kabeh ini kan lucu lihat. Jangan suka apa yang dilepasin, mau saya nggak ngikat kok dilepasin. Diri orang banyak. Jangan miso. Ini masih mending. Ini masih mending. Kalau saya mau tambah memalukan sama-sama semua, tak buka maskermu, semua orang lihat. Ayo. Tambah malu apa? Maju. Ayo. Maju. Aduh. Dan tek tilam. Terus dia nih, Kang. Dia ini. Oh iya. Tarik. Semangka. Ayo terus. Iya, weh. Apa tadi? Wah, hebat ya. Hebat taman ini. Sing somong lambe muda. Ngomong. Tak kandhani. Sakniki sembarang sampean. Niatmu apik rene. Pokoke lek atine sampean kuwi iki mengko ndak duwe rasa jengkel. Sebel kuwi kuncine nggo nglepas nih. Lek sampean sik panggah jengkel ae. Wong nesu itu orang masa itu gampang dipengaruhi. Kendalikan. Tak kasih kuncinya ke panjenengan ini. Tak kasih kuncinya. Sebenarnya orang kalau dicaci sebentar sudah marah, berarti orang itu mudah dikendalikan. Orang yang mudah marah, gampang emosian, itu mudah dikendalikan. Makanya itu sampean mudah sekarang saya kendalikan. Kuncinya sekarang begini. Kalau sampean pengen lepas dari hal semacam ini, sampean harus istighfar, hatimu tenang no, sing sabar. Itu nanti lepas sendiri. Tapi kalau sampean ndak mau, wes toh, mau sampai kapan nih panggah ini, monggo kerso. Terserah panjenengan. Alah, engko wis kesel, engko lah ya nyesel dewa hatimu engko luluh. Nah, kalau hatimu sudah luluh, ini buat pelajaran saja buat sampean. Marah itu mudah dikendalikan. Orang yang mudah marah itu mudah dikendalikan. Itu loh kuncinya. Wes, monggo kerso sampai. Alah. Sekarang bukan. Monggo kerso lah pengen lepas kayak gini. Lek rapain gini terus hatimu adem no. Ojo ke. Ya. Mah. Tak gelemu. Iki ini juga buat pelajaran buat sampean. Kalau sampean itu ini juga suatu bentuk kasih sayang saya. Sampean saya kasih tahu kuncinya. Ojo gampang nesu, wong nesu itu orang gampang marah tuh mudah dikendalikan. Loh, kasih tahu nggak keren ya wis. Bodo amat. Apa sih? Sini, guys. Jalannya sini. Oh, jalan sini. Luas saya. Sekarang kita kasih kuncinya, itu juga untuk menata hatinya sampean sendiri ya. Semangka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker dimanapun berada, semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, bisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah robbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita masih diberikan waktu untuk bersilaturahmi, bertatap muka, dan saling mendoakan atau doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas saking walasi Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, di malam yang berbahagia ini saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga mengingatkan semua saudara-saudaraku, intinya saling mengingatkan karena kita tidak lepas dari salah maupun dosa. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur, dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Karena apapun yang diperintah oleh Allah itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, dan semua yang dilarang oleh Allah itu adalah hal yang buruk untuk diri kita sendiri. Kita dilarang untuk minum minuman keras, itu juga untuk kebaikan diri kita sendiri. Karena apa? Karena ketika kita meminum minuman keras, pikiran sehat dibuat gila. Kita dilarang untuk makan babi. Menurut ilmu kedokteran yang saya ketahui juga, di dalam daging babi itu mengandung sebuah seperti cacing begitu, dan cacing itu tidak akan pernah bisa mati walaupun dimasak dengan suhu yang sangat tinggi sekali. Selain itu, DNA babi dan DNA manusia itu hampir ada kesamaan begitu. Intinya yang saya baca, saya tidak tahu dengan pasti, jadi kalau salah ya mohon dimaafkan. Yang pernah saya baca di artikel tentang kesehatan, bahwa ketika babi itu mempunyai penyakit dan kita memakan daging babi, penyakit yang ada di dalam babi tadi bisa berpindah ke dalam diri kita karena hampir ada kesamaan di organ-organnya tadi, itu yang tadi saya baca itu. Tapi kalau ada salahnya, yang jelas saya mohon maaf. Tapi yang jelas begini, bahwa semua yang dilarang Allah itu pasti ada mudaratnya, ada hal-hal yang memang di situ tidak baik. Contoh, ketika kita dilarang untuk meminum minuman keras, kita dilarang untuk mencuri, kita dilarang untuk menipu, kita dilarang untuk berzina, kita dilarang untuk berjudi. Semua hal tadi apabila dilakukan itu akan merugikan diri kita sendiri. Dan semua yang diperintah Allah sejatinya untuk kebaikan diri kita sendiri. Apakah itu zakat, sholat, haji, dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Ketika Allah meminta kita untuk bersedekah, sejatinya sedekah itu juga untuk kebaikan diri kita sendiri. Kalau kita bisa berpikir, ketika kita menginginkan satu karung atau bahkan satu truk jagung, itu kita harus membuang, kita harus merelakan jagung yang kita punya satu genggam ini untuk ditanam di dalam tanah. Nanti munculnya akan insya Allah akan banyak sekali. Seperti halnya ketika kita bersedekah, walaupun kita butuh sekali uang, jadi orang bersedekah itu nggak harus orang yang mempunyai uang. Orang yang tidak mempunyai uang dan mau bersedekah itu luar biasa sekali. Ketika kita mensedekahkan, sejatinya sedekah itu tidak membuat kita miskin, tetapi menjadikan diri kita kaya, insya Allah. Bukan hanya kaya bersifat dunia, tetapi juga bersifat batiniah, menyehatkan diri kita, insya Allah menenangkan batin kita, dan insya Allah membuat diri kaya di dunia dan akhirat. Dan itu menjadi keyakinan bagi diri saya, dan insya Allah itu sudah saya buktikan. Suatu ketika saya belum punya rumah, saya sama sekali belum punya rumah, saya masih mengontrak, karena ketika saya datang ke desa kami, ke desa kita itu di Blitar, saya hanya membawa uang 700.000. Itu ketika itu pun uang itu saya gunakan untuk, karena dianjurkan oleh abah saya ketika di situ untuk datang ke Blitar, saya hanya membawa uang 700.000. 700.000 jalan kaki dari Ngawi ke Blitar. Dan ketika uang 700.000 itu tidak boleh saya gunakan untuk pribadi saya. Jadi ketika untuk pribadi saya, di situ saya harus bekerja, maka saya mencari rongsok. Nah, uang 700.000 itu bukan untuk kehidupan saya, tetapi untuk anak yatim. Ketika ketemu orang-orang yang membutuhkan harus diberikan. Jadi
Intinya saya sama sekali nggak membawa uang ketika saya datang ke Blitar. Nah, ketika saya datang ke Blitar, saya membuat usaha, sama sekali belum mempunyai rumah. Ketika itu istri saya bilang bahwa ingin sekali mempunyai rumah. Sebab itu kita menabung sampai sekian lama, tetapi juga belum dapat. Sampai beberapa tahun kita belum dapat tabungan kita, sampai kita bekerja bertahun-tahun. Kalau tidak salah 5 tahun saya bekerja itu belum mendapatkan rumah, belum mampu untuk membeli rumah. Ketika itu ada mertua saya atau ibu dari istri saya yang di sana juga belum punya rumah. Dan istri saya ketika itu mengatakan kepada saya bahwa ini ibu belum punya rumah dan rumahnya ini mohon maaf sudah mau roboh begitu. Setelah itu saya berkata kepada istri saya bahwa ini ada uang segini, ini bagaimana? Apakah kita simpan untuk tabungan kita beli rumah, atau kita berikan dulu untuk membangun rumah ibu kita yang berada di kampung? Nah, dari situ beliau menjawab, istri saya menjawab, ini lebih baik kita buatkan rumah dulu untuk ibu. Insya Allah nanti Allah akan memberikan jalan untuk diri kita. Dari nasihat beliau, akhirnya uang yang saya tabung selama 5 tahun itu saya berikan untuk mertua saya untuk membuat rumah di kampung. Dan demi Allah, demi Rasulullah, ketika saya memberikan uang tabungan saya 5 tahun untuk membangun rumah ibu saya yang berada di kampung, dalam jangka waktu 1 tahun bukan hanya mampu untuk membuat rumah, bukan hanya mampu untuk membeli rumah, tetapi alhamdulillah juga bisa untuk membeli berbagai macam, termasuk usaha saya alhamdulillah berkembang dan mempunyai beberapa kendaraan. Itu Masya Allah luar biasanya sedekah itu. Jadi tidak ada keraguan sama sekali di dalam sedekah, dan Masya Allah luar biasa di dalam sedekah tersebut. Oleh sebab itu untuk semua saudara-saudaraku, Insya Allah dan saya hakul yakin ketika kita bersedekah itu bukan membuat diri kita menjadi miskin, tetapi membuat diri kita menjadi kaya. Dan sedekah ini tidak hanya orang yang beriman, yang bertakwa, atau dalam arti untuk orang muslim Islam saja. Saya mempunyai sebuah rekan kerja, beliau mohon maaf, beliau juga mempunyai usaha judi begitu di wilayah Batam begitu. Beliau ini non muslim dan beliau berkata kepada saya, kenapa tempat judinya beliau ini, judi beliau ini mohon maaf, ini tidak bisa berhasil seperti punya teman-temannya yang lain. Beliau ini non muslim, mungkin kalau bagi agama beliau judi ini tidak masalah. Beliau minta saran kepada saya, dan iseng-iseng wallahi ini saya katakan iseng-iseng saya anjurkan, ya sampean bersedekah. Jadi kalau setiap harinya bersedekah nanti usahanya sampean jalan. Dan ini saya tidak mengada-ngada ya, ini ada buktinya. Ini beliau ini bersedekah setiap harinya, setiap hari itu bersedekah ke orang-orang yang tidak mampu di sekitar situ. Dan Masya Allah usahanya ini jaya, usahanya ini besar. Allahu a'lam dosa apa enggak saya tidak tahu saya. Tetapi pada intinya hikmahnya, iktibarnya ialah bahwa sedekah ini Masya Allah diamalkan oleh siapapun akan memberikan kemanfaatan. Seperti hanya orang yang menanam. Orang yang menanam ini tidak harus orang muslim atau non muslim. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang menanam saja. Orang-orang kafir menanam atau non muslim menanam tanaman di tanah, itu pun juga ditumbuhkan oleh Allah. Karena luar biasanya kasih sayang Allah kepada kita ini. Intinya bahwa saya tidak menganjurkan panjenengan untuk judi ya. Judi saya katakan bahwa semua yang dilarang Allah itu akan merugikan diri kita sendiri. Tetapi intinya bahwa ketika seseorang melakukan apa yang diperintah Allah, sejatinya adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Oleh sebab itu lakukan hal yang baik seperti yang diperintah Allah, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Dan saya mohon maaf untuk semua saudara kalau ada hal yang mungkin tidak berkenan, bahwa sebenarnya apapun yang diperintah Allah itu untuk kebaikan diri kita sendiri, termasuk sholat, termasuk sedekah dan lain sebagainya, Masya Allah. Dan ini saudara-saudaraku semuanya, pintar-pintarlah mengambil hikmah. Itu saya yakin bahwa saudara-saudaraku dimanapun berada ini orang-orang yang pintar. Saya yakin warga negara Indonesia ini adalah masyarakat yang pintar yang bisa mengambil hikmah dari setiap apa yang dilihat. Karena sejatinya semua yang kita lihat ini adalah guru.
Semua yang ada di alam semesta ini adalah guru untuk kita berpikir, bahwa ketika seseorang bisa menggunakan pikirannya tentu dengan hati yang sehat, insya Allah bisa mengambil hikmah dari sesuatu. Entah itu kotoran, entah itu tanaman, entah itu apapun yang dilihat, itu adalah pelajaran untuk diri kita. Oleh sebab itu pintar-pintarlah di dalam mengambil sebuah hikmah di dalam apa yang kita lihat. Jangan hanya mengandalkan pikiran yang terbawa atau terkungkung oleh hawa nafsu. Jadi ketika kita sholat, jangan bangga dengan sholat kita lalu kita membenci orang yang tidak sholat. Jangan membenci orang yang melakukan maksiat, tetapi rangkul dan doakan mereka yang melakukan maksiat, karena belum tentu mereka yang bermaksiat itu akan disiksa oleh Allah, dan kita yang selalu beribadah ini akan dimuliakan oleh Allah. Untuk semua saudara-saudaraku, yang terpenting hati, jaga hati. Nggih, mohon doanya. Kita sekarang ini mau diundang, ceritanya begitu ya. Kita ini mau diundang oleh orang-orang yang mengundang saya, dan mohon doanya. Nggih, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Hayy ya Qayyum ajibni minal badan bismika Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayy ya Qayyum. Tuh lampu-lampunya tuh. Gitu. Kelihatan ya? Allahu Akbar. Dengar kan? Dengar wanita suara ketawa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa siri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baca surat Al-Kahf, Falaq, An-Nas ya. Di atas gunung itu, di sana ada wanita tertawa. Kek gitu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini tanda kalau mereka mengundang saya ke sini, tetapi orangnya kemana? Ini kok lilin-lilinnya saja yang di sini. Assalamualaikum. 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 Kemana ini? Yang mengundang saya ke sini siapa, nggih? Yang mengundang saya ke sini siapa? Yang undang saya ke sini siapa? Hati-hati Kang, nanti serang dari belakang. Coba diputar dulu. Teman lihat muter. Muter terus. Coba dilihat muter dulu. Ini yang mengundang saya ke sini siapa ini? Yang mengundang saya ke sini. Ini tanda-tandanya sudah ditunjukkan di sini, lilin-lilin. Tapi kenapa kok orangnya nggak ada? Atau jangan-jangan menjebak? Atau hanya iseng-iseng saja? Orang-orang yang iseng saja? Enggak, saya tahu ini. Awas, suara. Saya tahu orang-orangnya ini masih ada di sini nih. Dengar suara nggak, Kang? Iya. Gimana coba suaranya? Kayak suara ini, guys.
Ayolah, yang mau undang saya datang ke sini niatnya baik. Tentu saya bukan ke sini bukan ingin bertarung, bukan mencari musuh. Karena buat saya, saudara saya 1000, musuh 1 itu masih kebanyakan. Saya pengennya semuanya saudara. Saya juga datang ke sini ingin bersilaturahmi. Apa yang menjadi tujuannya panjenengan ke sini? Saya sudah datang jauh-jauh ini. Assalamualaikum. Saya tahu panjenengan ada di sekitar sini. Sampai dibaca sama kurungnya, jangan-jangan nanti menyerang dari belakang. Panjenengan dari mana? Tujuannya apa ngundang saya? Saya tidak cari musuh, nggih. Buat apa musuh? Tidak ada untungnya. Buat saya musuh 1000, punya musuh 1, teman 1000 itu masih terlalu banyak musuh sayang 1 itu. Dan terlalu sedikit 1000 teman buat saya itu. Saya kalau punya salah saya mohon maaf. Tapi kalau mengundang saya ke sini, saya sudah datang ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan sampai saya berbuat yang tidak menyenangkan ini. Saya tahu panjenengan itu niat untuk mempermainkan saya ini. Sampai niat mempermainkan saya ini. Sampai niat mempermainkan saya. Saya hitung ya. Kalau ndak mau hadir, ndak mau nemuin saya, jangan suka mempermainkan orang lain. Kalau ndak ingin dipermainkan, jangan mempermainkan orang lain. Kalau nggak mau dipermainkan, satu, 2, 3. Wah ternyata benar, nggak mau nemuin saya, cuman mau mempermainkan saya, cuman suruh datang ke sini. Wal yatalataf alif lam mim kaf ha ya ain sin kaf ha mim ha mim ha mim. Ya Allah, saya meminta semua orang-orang yang zalim hadir ke tempat ini. Bismillah, bismillah. Wah, 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 wah.
Ajek. Ajek. Jejek seperti huruf alif. Aku menang anteng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Piye saiki kowe kabeh buat mau buat mainan saya tak sampean semuanya mau buat mainan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yatalataf alif lam mim kaf ha ya ain sin kaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala sayyidina sallallahu Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina ha ha Allah sallallahu sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Depan. Depan kabeh ini kan lucu lihat. Jangan suka mainin orang. Jangan suka permainkan orang. Makanya bismillah. Biar saling itu. Saling apa namanya? Bismillah. Waliyatullah ta'ala. Tonjok-tonjokan. Anteng. Aduh. Sampan ini loh, kok mempermainkan orang sekarang kan dipermainkan ya kayak gitu. Ayo, weh. Animu main ini ki. Ayo kalau bisa gerakin tubuh sampean. Ayo. Siapa yang curang? Lah sampean loh. Yang curang tuh sampean. Kenapa ngundang orang kok nggak mau nggak mau nongol lah ini ya begini ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim kaf ha ya ain sin kaf. Ha ha aha 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 aha. Siapa yang buat mainan? Siapa yang buat mainan? Kau sendiri kerjanya buat mainan orang. Apa yang dilepasin? Mau saya nggak ngikat kok dilepasin. Jadi orang banyak. Jauh miso. Ini masih mending. Ini masih mending. Kalau saya mau tambah memalukan sama-sama semua, tak buka maskermu, semua orang lihat. Ayo. Tambah malu apa? Ada aneh. Ayo, katanya sampean
Undang saya. Lah sekarang malah ngajak joget saya ini. Lah iyo. Dirono iki. Dilepas nenek ilmumu iki. Dilepas sik. Tanya. Ayo tanya. Ayo kono. Kesel lah gue ngono wi. Hihu. Mundur. Aduh. Tuwek katek malah jogetan iki piye ta iki. Aduh. Tuwek pada jogetan iki. Ding. Aja menggunakan tay. Aja memisah-misah. Tambah kowe pegel tambah gampang lek ku ngendhalekno. Tambah lek ngono su. Tambah penak lek ku ngendhalekno. Terus. Enak lah. Olahraga. Ben sampean aja nesu-nesu, ben happy. Terus sampean nesu terus truk engko. Ya karo hiburan barang ngono ya. Karo joget-joget barang. Ngono ben ben ati. Ya ceklak ndang lah iso. Sopo sing nali kok kon ngiculi. Tapi ke ilmu kita. Kowe kan ngamukan. Ya Wone aja curang sampean. ya karo goyang barang. Ben atine iki ben iso semelau ngono, iso seneng ngono lho. Ben ndak nesu-nesu ae. Ngono lho. Ya. Hehehe. Rai nyelot tok. Ihu. Aduh. Iya. Hatimu ya ben seneng. Ben ndak nesu-nesu ae ngono lho. Ya. Ndak nesu-nesu ae. Ngono lho. Iki cara enggak kena copyright karena tak copot tak katai. Tak terane ngono ae. Saya ki kasus iku. Bisa fisik. Zakat mau lah wis tak kandhani ta. Aku kene golek dulur. Pengen ketemu. Lah, malah ping pire gak malah yo gak pengen ketemu malah ngeledeki aku. Malah ngeledeki aku. Ditok iki ae. Cita iki. Oke. Alif lam mim kaf ha ya alif mutaf. Nah, kan pasang-pasangan. Oh 5 kurang siji jane mau. Jane kurang siji jane. Aduh. Piye iki loro? Kayak Toyota Nyandi apa piye iki? Wane yo tulono. Apa sing nali? Wong sak sing nali kok. Ngono kan jadi wah malas iki. Iki gandengan kayak gandengan dhewe. Malase. Tengah mriki. Tengah terus niki teng mriku, niku mriki. Piye? Iki rono. Niki mriki. Heeh. Niku mriku. Mriku mriki, niku teng tengah. Taruh di tengah-tengah. Ben ditonyoni ya. Nggih. Ya. Alif lam mim. Undur.
Oke, bener ini. Ya. Maju. Ayo. Maju. Aduh. Aduh. Dan tek tilam. Terus piye nih, Kang? Piye ini? Oh iya. Aha. Tarik. Semangka. Ayo terus. Iya, weh. Apa tuh, Den? Wah, hebat ya. Hebat taman ini. Sombong. Sing sombong lambe muda. Ngomong. Tak kandhani. Sakniki sembarang sampean. Niatmu apik rene. Pokoke lek atine sampean kuwi iki mengko ndak duwe rasa jengkel. Sebel kuwi kuncine nggo nglepasne. Lek sampean sik panggah jengkel ae. Wong nesu itu orang masa itu gampang dipengaruhi. Arep jajalan Lho iki wis jajal. Lah iki wis jajal. Orang kalau sedikit sudah marah itu mudah sekali dikendalikan. Dilokane titik nesu. Ya kayak ngene iki, kegawa emosi. Sampean itu dikendalikan oleh nafsu. Makanya kuwi sampean enggak. Ilmu-ilmu apa? Ini loh. Aman itu ketahuan. Kalau gampang sekali menuruti hawa nafsu, mudah dikendalikan. Tak kasih kuncinya ke panjenengan ini. Tak kasih kuncinya. Sebenarnya orang kalau dicaci sebentar sudah marah, berarti orang itu mudah dikendalikan. Orang yang mudah marah, gampang emosian, itu mudah dikendalikan. Makanya itu sampean mudah sekarang saya kendalikan. Kuncinya sekarang begini. Kalau sampean pengen lepas dari hal semacam ini, sampean harus istighfar, hatimu tenang no, sing sabar. Itu nanti lepas sendiri. Tapi kalau sampean ndak mau, wes toh, mau sampai kapan nih panggah ini, monggo kerso. Terserah panjenengan. Alah, engko wis kesel, engko lah ya nyesel dhewe hatimu engko luluh. Nah, kalau hatimu sudah luluh, ini buat pelajaran saja buat sampean. Marah itu mudah dikendalikan. Orang yang mudah marah itu mudah dikendalikan. Itu loh kuncinya. Wes, monggo kerso sampai. Alah. Sekarang bukan monggo kersa lah pengen lepas kayak gini, lek rapain gini terus hatimu adem no, ojo ke ya mah tak gelemu iki ini juga buat pelajaran buat sampean. Kalau sampean itu ini juga suatu bentuk kasih sayang sampean saya kasih tahu kuncinya. Ojo gampang nesu, wong nesu itu orang gampang marah tuh mudah dikendalikan. Loh, kasih tahu nggak keren ya wis. Bodo amat. Apa sih? Sini, guys. Jalannya sini. Oh, jalan sini. Luas saya. Sakarepmu. Tak kasih kuncinya, itu juga untuk menata hatinya sampean sendiri ya. Semangka. Bunga-bunga ini. Ora kok mesti pas harus tadi kamu tak kasih tahu, tak suruh istighfar. Wah, dandin. Ya kan, sudah dikasih kuncinya kok malah bengok. Ya, naik. Biarin saja. Oh, sudah dikasih kuncinya kok ya, Kang.
Kan mereka kalau itu nanti ya sadar sendiri. Saya suruh-suruh tipas nata hati kok malah bundun dundin. Kalau bisa buat hiburan ya Kang. Bisa buat hiburan malah. Orang yang gampang marah itu mudah dikendalikan. Gampang ngendaliin orang yang gampang marah itu. Makanya kalau kita terutama kalau belajar bela diri itu di Prakanusa itu diajarkan untuk menata hati supaya tidak gampang emosian begitu. Termasuk juga di Asma Pagar Bumi kita di Condromo juga seperti itu. Harus menata hati, jangan mudah marah begitu. Karena biasanya ini orang-orang yang baru belajar gitu, belajar silat yang pertama itu, kalau yang masih suka bikin rusuh itu sebenarnya bukan yang sudah belajar. Biasanya yang baru awal belajar itu baru gampang nantang sana sini. Memang karena ilmu itu ada 3 tahapan ya. Tahapan yang pertama dia akan merasa dirinya itu hebat begitu, sehingga petantang begitu. Tapi semakin lama dia akan tawadu, dan yang ketiga akan merasa tidak punya apa-apa. Itu di dalam tahapan di dalam mencari ilmu. Jadi yang tantang itu pasti masih dalam tahap belajar. Jadi dimaklumi saja begitu. Ya, dimaklumi, oh masih belajar begitu. Kalau yang sudah benar-benar sakti itu orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dia mau dicaci, mau dihina seperti apapun, mau ditantang seperti apapun, tidak akan ada pengaruhnya begitu, karena bukan untuk petantang gitu. Intinya belajar menata hati, karena setiap pohon yang tinggi pasti akan ada terpaan di situ. Yang terpenting semuanya ada hikmahnya untuk menguatkan akar-akarnya. Itu memang pohon pasti semakin tinggi juga semakin besar terpaannya begitu. Tidak usah marah, tidak usah juga kenapa begini, karena memang itu sudah menjadi ketentuan Allah seperti itu begitu. Setiap sesuatu hal yang tinggi, pohon semakin tinggi angka terpaannya maka semakin kuat. Oleh sebab itu yang penting kuat di dalam keimanannya dan dalam kesabarannya. Yang penting jadikan sholat dan sabar sebagai kekuatan yang terbesar di dalam diri kita begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semua saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga kita semuanya diberikan kesabaran oleh Allah, diberikan kekuatan untuk menguatkan batin kita, untuk menguatkan kesabaran kita, dan perbaiki sholat kita. Dengan sholat yang baik kita berarti telah bersolawat, dan ketika kita bersolawat maka kita akan mencintai orang tua kita, tetangga kita, dan orang-orang yang tidak punya. Itu insya Allah akan menjadikan hidup kita selamat dunia dan akhirat. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.